Selamat pagi LPPM Widya Pratama. Apa kabarnya? Dan maju. Oke, sekali lagi ya. Itu kan kita ada mic ya. Mungkin sambil bisa nanti bicara di mic supaya suaranya masuk dan semangatnya terdengar sampai video. Oke, sekali lagi ya. LPPM Widya Pratama. Apa kabarnya? Solid dan maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan, kembali lagi dengan LPPM Widya Pratama di hari Jumat, yaitu Level Up, program di mana setiap hari Jumat kita akan menambah satu skill, satu ilmu untuk mengembangkan diri kita. Nah, hari ini kebetulan materinya disponsori oleh kegiatan kita nanti di masa depan ya. Jadi ada persiapan dari LPPM Widya Pratama untuk nantinya bisa mengajak rekan-rekan Gen Z, rekan-rekan yang sekarang sedang di usia produktif, rekan-rekan yang sedang mencari karir, aku ingin mencoba karir di mana ya, aku ingin berkontribusi di mana ya. Nah, materi hari ini disponsori oleh kegiatan onboarding kita. Ya, judulnya adalah Siap BPR. Siap BPR itu kepanjangannya adalah Sistem Inisiasi dan Adaptasi Profesional, di mana nanti di dalam program onboarding tersebut rekan-rekan akan dipersiapkan, diperkenalkan tentang lingkungan pekerjaan BPR dan bagaimana dunia kerja itu. Tentunya nanti program tersebut tidak hanya sekedar onboarding biasa, tetapi di sini sudah digital. Jadi rekan-rekan itu bisa belajar lewat video yang sudah dipersiapkan oleh tim LPPM, tetapi tidak hanya menonton video, rekan-rekan juga diajak untuk memahami, belajar dengan cara mengerjakan kuis interaktif yang nantinya akan menjadi penilaian apakah rekan-rekan itu sudah termasuk orang yang paham terhadap perusahaan BPR dan dunia kerja, seperti itu. Nah, nanti tentunya program Siap BPR ini akan kami kembangkan terus ya, supaya nanti semakin siap untuk digunakan sebagai proses onboarding. Nah, salah satunya adalah kita akan memperkenalkan tentang namanya soft skill ya. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman yang dulunya ada di dunia pendidikan dan juga mungkin sudah pernah ada magang, pernah juga ikut kerja di suatu tempat, pastinya tidak asing dengan ada kata soft skill yang temennya itu biasanya hard skill gitu ya. Hard skill itu skill yang apa, soft skill itu skill yang apa gitu ya, ada dua jenis gitu ya. Nah, tapi ternyata ada fenomena yang kemarin saya baca di dikompas.com, itu pendapat yang diberikan oleh Kemenaker sendiri, Kementerian Ketenagakerjaan kita sendiri, menyampaikan bahwa kenapa saat ini itu banyak sekali pengangguran karena perusahaan merasa tidak cocok dengan skillnya, terutama soft skill, bukan hard skill rekan-rekan, bukan justru skill teman-teman di mana menggunakan Word, di mana menggunakan Excel, di mana menggunakan internet untuk AI, untuk nantinya bekerja, itu bukan justru skill seperti itu, tetapi ternyata soft skill. Nah, rekan-rekan di sini mungkin di LPPM Widya Pratama, apakah sudah pernah mendengar apa saja yang termasuk soft skill? Skill apa yang termasuk di soft skill? Silakan, mungkin ada yang mau menjawab dari Pak Andre mungkin ya. Leadership, betul, itu termasuk soft skill. Pak Purwono silakan, apa skill yang masuk soft skill? Ya, tidak usah takut dengan mikrofon Pak Pur, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang termasuk soft skill. Jadi skill tadi kalau Pak Andre leadership, kalau dari Pak Purwono apa? Kalau saya mungkin lebih cenderung ke mengenai apa Pak Pur, misalnya manajemen apa gitu? Manajemen apa? Waktu? Ya. Manajemen waktu ya. Oke ya, manajemen waktu itu juga termasuk salah satu soft skill. Ternyata itu juga jadi salah satu tantangan untuk pastinya rekan-rekan yang mungkin nonton video ini, pasti manajemen waktu itu merupakan skill yang tidak semua orang itu bisa kuasai, termasuk saya sendiri pun masih berusaha. Nah, mungkin dari Bu Indah boleh mikrofon satu lagi untuk Bu Indah. Ya, ya. Ya, kalau menurut saya kreativitas juga bisa ya, inovasi pikiran yang kritis ya, untuk kreatif mengembangkan ya, Bu Indah ya. diri atau
Ya seperti Pak Andri bikin program misalnya, betul. nah, itu soft skill. Ya, oh ya betul sekali. Baik, betul. Sudah betul, soft skill itu adalah skill-skill yang sebenarnya terlihat remeh di luar, tapi sebenarnya itu justru menentukan fleksibilitas dari ilmu yang sudah dimiliki oleh rekan-rekan semuanya. Contoh seperti saya belajar psikologi. Tetapi ketika saya tidak bisa fleksibel mengaplikasikan ilmu saya untuk dunia kerja, ilmu saya hanya akan mengendap cuman sebagai ilmu saja, begitu ya. Nah, kita pindah ke berikutnya. Nah, ini dia. Ada sedikit ice breaking, tapi ice breaking kecil banget gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa silakan memilih yang baik ada di sini maupun yang ada di YouTube ya. Silakan pilih salah satu dari dua ini. Ini bayangkan ada orangnya ya. Si A itu jago banget Excel, tapi sulit kerjasama. Kemudian ada rekan yang kedua namanya B, Boni misalnya ya. Jadi si Boni ini itu biasa saja dalam Excel. Dia dibandingkan dengan si A itu kita kasih nama siapa rekan-rekan enaknya? Ani ya, dengan Ani dan Boni. Ani dan Boni gitu ya. Ani itu jago banget Excel, hafal rumus-rumus. Dia juga bisa mengaplikasikan rumus-rumus, tetapi dia itu sulit diajak kerjasama. Dia diajak komunikasi susah, tidak pernah ketemu hasilnya. Si Ani ini selalu merasa bahwa dirinya itu benar gitu. Aku benar kok gitu ya. Kemudian Boni itu biasa saja dengan Excel, tetapi Boni itu komunikatif dan bisa kerja tim. Nah, ini fakta di lapangan saja ya. Kita sebagai orang-orang di lapangan kerja lebih suka rekan kerja yang seperti apa? Ani atau Boni? Mungkin dari Pak Pur dulu. Pakai mikrofon Pak Pur ya. Ya. Terima kasih. Jadi karena ini berkaitan dengan tim kerjasama, maka kita perlu Boni karena dia komunikatif dan bisa diajak kerjasama. Oke, baik. Mungkin Pak Andre lebih suka yang mana, Ani atau Boni? Boni. Kenapa ya, Pak Andre? Ya karena komunikasi dan kerja tim, apalagi timnya itu match ya, itu bisa Excel yang biasa saja, nanti itu bisa berkembang. Oh begitu ya Pak Andre. Jadi ketika malah justru kerja sama dengan orang lain, dia skillnya malah berkembang ya Pak Andre ya. Oke baik. Kalau Bu Indah? Sama ya, semua Boni. Karena untuk komunikasi jadi komunikatif dan kerjasama itu bentuk juga dari soft skill ya. Soft skill kerjasama itu masuk soft skill, komunikatif itu soft skill, dan kalau Excelnya cuman biasa aja, enggak masalah, karena dia komunikatif, dia bisa kerja di tim, dia bisa minta tolong. Jadi kerjasama ya, kerjasama dengan temannya, mau belajar. Ininya kan mau mengembangkan diri walaupun biasa-biasa aja, toh dia juga bisa berkembang. Oke, gitu ya. Baik. Jadi rekan-rekan di sini mungkin termasuk yang di YouTube juga sama ya mungkin ya, kita prefer untuk kepada rekan si Boni ya, karena dia mungkin secara hard skill, secara penguasaan Excel itu biasa saja, tetapi Boni memiliki kemampuan komunikasi ya, jadi orangnya komunikatif dan bisa kerja tim. Nah ini di gambar ini kan ada ibarat ada handphone dan ada sinyal. Nah kalau penggambaran mudahnya untuk membedakan hard skill dan soft skill adalah hard skill itu tuh seperti handphone, di mana handphone itu kan istilahnya dia ada bentuk fisiknya dan dia itu banyak aplikasinya. Nah itu seperti ilmu-ilmu hard skill. Tetapi hard skill atau handphone tersebut tidak akan bisa berfungsi dengan baik kalau tentunya tidak ada sinyal, ya kan, tidak ada sinyal wifi ataupun secara provider itu ya, yang kayak seperti Telkomsel dan sebagainya. Nah itu handphone mau akses aplikasinya seperti Instagram, Facebook itu nggak akan bisa karena tidak ada sinyal. Jadi tidak akan berfungsi dengan sebagaimana mestinya, ya, tidak optimal jadinya handphonenya cuma buat pegang-pegangan aja seperti itu ya. Nah jadi penggambaran hard skill dan soft skill itu seperti itu. Nah kalau manfaat dari soft skill itu sendiri saya buat 3 poin saja. Yang pertama itu membuat bisa lebih diterima dan dipromosikan. Karena kalau rekan-rekan itu, kalau ini yang dipromosikan itu berdasarkan apa yang saya lihat di itu ya, di LinkedIn, bagaimana HR itu memberikan insight-nya ya tentang prefer
karyawan yang seperti apa, prefer tim yang seperti apa. Tentunya rekan-rekan di kantornya juga butuh orang yang bisa komunikasi. Kalau nanti dipromosikan dan jadi leader, tetapi tidak bisa komunikasi, tidak bisa manajemen waktu, tentunya tidak akan bisa menjadi leader panutan atau role model bagi nanti rekan-rekan setimnya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, membantu adaptasi di dunia kerja. Ini termasuk untuk rekan-rekan yang mau masuk ke dunia kerja, yang nanti mungkin akan bergabung dengan kami melalui program onboarding siap BPR. Tentunya punya soft skill itu bisa membantu rekan-rekan semua beradaptasi di dunia kerja ya. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah membangun karir jangka panjang. Tentunya ketika kita punya karir, kita tidak hanya short term ya, jadi kayak kita mikir aku mau kerja jadi HR setahun aja deh gitu kan, pasti enggak. Pastinya kita pengen punya karir yang jangka panjang, punya karir yang ada masa depannya, seperti itu. Nah oke, sebelum kita mau persiapan ya, ini kan ceritanya seperti mini workshop ya, mini workshop. Rekan-rekan nanti bisa siapkan kertas atau siapkan handphonenya ya, siapkan handphonenya atau kertas juga enggak apa-apa, tidak harus handphone. Yang bagi yang tidak bisa mengakses handphone silakan pakai kertas ya. Nah kita mau sedikit ada game ya, game tentang 5 soft skill yang sudah saya kumpulkan ya berdasarkan materi-materi yang saya kumpulkan. Itu kan sebenarnya soft skill itu kan lebar luas sekali ya, ada beberapa pendapat dari ahli ini, itu ada 7, ada 10. Nah ini saya kumpulkan yang paling sering disebutkan frekuensinya ya. Oke ya. Oke. Oke, baik. Nah yang pertama, kita mau berlatih untuk melakukan komunikasi yang efektif ya. Ini komunikasi efektif ini tidak hanya sekedar komunikasi ya. Mungkin rekan-rekan di luar sana mengerti komunikasi itu adalah omongan antar 2 orang saja. Jadi ada orang yang ini ngomong, yang satu dengerin. Nanti yang satu ngomong, yang satu dengerin gitu ya. Yang satu mendengarkan, yang satu bicara, yang satu bicara, yang satu bicara, yang satu mendengarkan. Nah itu komunikasi, tetapi ada komunikasi yang efektif, di mana komunikasi yang efektif itu biasanya diperlukan ketika kita perlu mengambil keputusan cepat atau perlu untuk segera menyelesaikan sesuatu tugas gitu ya, komunikasi yang efektif. Nah sekarang saya mau ajak rekan-rekan yang di sini ya, nanti untuk yang HP-nya bisa ya, HP-nya bisa, saya mau mengirimkan satu pesan. Itu adalah nama benda yang biasa kita gunakan di kantor aja deh, biar nggak susah, biar nggak luas ya. Nah rekan-rekan yang dapat chat dari saya, silahkan nanti jelaskan kepada rekan-rekan yang lain, 2 rekan yang lain tentang benda itu, tapi nggak boleh sebut nama bendanya. Jadi ini kayak it bulaga, seperti it bulaga. Jadi contoh misalnya ya, misalnya saya mau mendeskripsikan jaket, misalnya jaket gitu ya, saya kasih jaket. Nah rekan-rekan yang mendapatkan kata tersebut harus bisa menggambarkan jaket itu sendiri kepada caranya adalah rekan-rekan yang dua itu menebak kepada yang mendapat kata tersebut. Misalnya bisa dipakai naik motor, terus yang dapat kata cuman hanya boleh jawab 2 ya dan tidak. Begitu, paham ya? Ya dan tidak. Nah itu nanti dibatasin waktunya, saya batasin waktunya. Nanti mungkin karena ini supaya singkat waktunya, saya batasin mungkin kurang dari 1 menit ya. Kurang dari 1 menit, makanya katanya tidak akan susah kok ini, yang kita sering pakai sehari-hari. Jadi rekan yang lain menebak, yang menerima kata benda itu cuma hanya boleh memverifikasi dengan 2 jawaban ya dan tidak, gitu ya. Kita coba dulu pemanasan. Kita gunakan komunikasi efektif kita ya. Oh contoh lagi, oke. Misalnya tadi ini deh, apa ya, tisu. Contoh tisu, saya kirimkan misalnya ke Pak Pur tisu. Nah Pak Andre dan Bu Indah, silakan bergantian ya, nanti misalnya Pak Andre dulu.
Sebutkan fungsinya misalnya. Bendanya bisa dipakai untuk makan gitu misalnya. Pak Pur cuma boleh jawab ya dan tidak. Gitu ya. Tisu itu bisa dimakan atau tidak gitu misalnya. Seperti itu ya. Jadi tapi tidak boleh menyebutkan kata tisu ya. Tisu itu hanya Pak Pur yang tahu ya. Jadi rekan-rekan yang lainnya harus nebak sampai akhirnya nemu, oh kata benarnya tisu bukan gitu lah, baru itu adalah jawabannya. Begitu ya, ini bulaga dikit. Nanti saya batasin waktunya. Silakan yang menerima chat dari saya. Sebentar. Saya chat personal, nanti saya WA personal gitu ya. Iya yang di sini aja nanti. Yang di kantoran ini aja ya, di yang ruangan LPPM ya. Oke, saya mau kirim ke Pak Andri. Nah, oke. Saya sudah mengirimkan satu kata benda kepada Pak Andre dan hanya Pak Andre yang tahu kata benda itu. Sebentar, saya sediakan stopwatch ya. Bu Indah dan Pak Pur silakan bergantian, nanti Bu Indah dulu menyebutkan ke Pak Andre benda fungsi atau apapun gitu untuk menebak. Nanti habis itu gantian Pak Pur. Ya tidak sampai nanti kalau mungkin dari Pak Pur atau Bu Indah udah tahu barangnya apa, nyebut nama bendanya lah baru Pak Andre juga verifikasi ya dan tidak gitu ya Pak Andre ya. Sesuai waktu, habisnya waktu. Jadi digunakan waktunya sebaik mungkin ya. Sebentar. Iya, ada di ruang ini kok. Bahkan sering kita pegang, Ini benda kantoran saja. Oke, saya timer ya. 50 detik cukup. 50 detik cukup, merasa tertantang. 50 ya. 50 detik ya. 50 detik itu cepet banget loh. Coba dulu. Oke, baik. 50 detik ya. 50 second. Siap Bu Indah, Pak Pur? Ini Pak Bu Indah dulu apa campur-campur? Bu Indah dulu, nanti Pak Pur terus gantian. Jadi kayak saling ngasih gitu. Jadi ini 1 versus 2 Pak Andre ceritanya. Oke. Nah, kerjasama betul. Tapi Pak Andre juga betul pegang mic. Makanya tadi harusnya ada 1, 2, kurang mic 1 lagi ya. Oh iya, oke. Oh enggak toh, kan saya. Ya, aku. Pak itu mikrofon dipegang Pak Andre. Nah, Pak pakai ini karena saya kan gitu. Oke. 50 detik ya. Windas ya. 1, 2, 3. Apakah itu alat tulis? Ya. Untuk menulis? Ya. Pulpen? Bukan. Pensil? Bukan. Spidol? Ya. Juara 1. Ya. Tidak membutuhkan waktu banyak ya. Iya betul. Ini kok ruangan ini kok. Wah itu level 1 tadi ya. betul. Ini sisanya masih ada 39 detik dari 50 detik, sisa 39 detik ya. Oke, tadi sudah Pak Andre, sekarang saya mau beri kata ke Pak Purwono. Ya. Pak Purwono bisa buka WA? Bisa buka WA? Enggak bisa? Enggak bisa, ya. Saya tulis ya. Tapi cuman Pak Pur yang boleh tahu, oke? Sebelah ada Pak Andre. Ini ya, katanya ini ya, diingat ya. Diingat ya. Di sini ya dia ya.
Di sini, pasti di sini. Oke. Sebentar saya. Tapi ada di sini, yo. Oke. Pak Andi dulu aja tadi sudah pindah toh. Jadi ya. Oke. 50 detik. Pak Pur ingat kata-katanya loh ya. Ya. Ya, kalau sudah ada yang bisa menebak, Pak Pur harus jawab. Ya. 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 Oke. Jawabannya tapi ada dua, Pak Pur hanya boleh ya, tidak. Tidak, ya. Oke, 3. Baik. 2, 1 silakan. Apa Pak Andre? Apakah warnanya berwarna putih? Ya. Ya. Terus bahannya dari kayu? Bukan. Oke. Bahannya tipis? Ya. Kertas? Baik, gitu. Namanya apa? Ya, Loh, komplitnya. kertas bukan? Bukan. Boleh nebak, tidak? Ya. Jawabannya cuma 2, Pak Pur. Ya. Apakah tisu? Bukan. Kalender? Bukan. Alat tulis? Bukan. Alat untuk alat elektronik? 5, Bukan. 3, Remote? 2. Bukan. LCD, proyektor. Bukan. Tadi sebetulnya Pak Andre sudah mau nebak, tapi betul. Ini Iya. buku. Buku. Ya. Ya, kertas ya, bukan. Buku. Ya. Ada. Ya, baik. Tapi bahannya kertas. Cuma namanya. Ya. Oke, baik. Gantian Bu Indah ya. 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 Panjang ya. Ya. Sekarang Bu Indah terakhir. Pak Andre dan Pak Pur menebak kata yang saya kirim ke Bu Indah. Sudah menerima Bu Indah? Dah. Ya. Siap? Baik. Mantap. 50 detik ya. Saya deh kasih toleransi 55. Ya. 55 detik ya. Siap? Dah, siap. Winda. 1, 2, Ya. 3. Bisa diminum? Tidak. Andri, Alat tulis? Bukan. Pak Pur, Ya. Bisa dimainkan? Kalau enggak ya, Di mana? Elektronik? Ya. Pak Pur, ya laptop. Bukan. Proyektor? Bukan. Kame? Pak Pur, Ya. Komputer. Bukan. Kamera? Kan. Ya. 20 detik. 20 detik berarti HP. Bukan. Speaker? Bukan. Apa lagi ini? Ya. 5, 4, 3, Ya. 1. Habis waktunya. Jawabannya apa, Bu Indah? Printer. Oke. Betul, kira pindah. Iya, betul. Jadi Pak, ya Pak Andre enggak sempat nyebut banyak. Betul. Nah, iya betul, betul. Itulah termasuk komunikasi efektif. Kita belajar untuk misalnya nanti ketika di sebuah meeting, ketika ada yang menyampaikan pendapat kita mendengarkan, tetapi ketika kita menyampaikan pendapat itu harus langsung sudah ada di kepala supaya efektif waktunya, karena kadang kita kan diminta untuk berdiskusi dalam waktu yang singkat ya. Jadi memang diperlukan komunikasi yang efektif. Seperti itu contohnya tadi ya. Mungkin untuk berlatih nantinya dengan teman-teman kuliah atau apa gitu ya, itu bisa digunakan untuk melatih komunikasi efektif seperti itu ya. Oke. Nah, ini sekarang kita akan pindah ke poin nomor 2, yaitu
teamwork ya. Nah, sekarang teamwork saya akan berikan beberapa 3 case khusus saja, nanti rekan-rekan bisa menjawab ya. Nah, untuk teamwork itu kan adalah kerja sama tim gitu ya. Nah, rekan-rekan sekarang saya kasih penggambaran, mungkin nanti bisa menjawab dengan bergantian ya. Semisal saya ini adalah rekan-rekan dari tim semua. Saya itu punya deadline. Saya punya deadline, tetapi ini contoh kasus saja ya. Tetapi keadaan saya harus merawat orang tua saya yang sakit, gitu ya. Ini contoh. Nah, ternyata saya tidak bisa memenuhi deadline tersebut. Apa yang akan rekan-rekan lakukan untuk membangun teamwork agar bisa pekerjaan itu selesai dengan tepat waktu? Nah, silakan rekan-rekan menyampaikan pendapatnya ya. Mungkin mulai dari Pak Pur aja deh. Saya mau dengar Pak Pur. Gimana Bu Indah? Boleh. Tadi kan tidak bisa mengerjakan karena menunggu orang sakit. Ya, karena kondisi saya itu sedang merawat orang sakit. Saya itu tidak bisa. Jadi kerjaan yang diberikan ke saya, yang diberikan atasan kepada saya itu banyak yang terbengkalai. Sehingga kerjaan yang lain terhambat ini, gitu kan, terhambat karena tugas saya yang seharusnya bisa saya nanti kalau selesai bisa dikerjakan orang lain, nggak bisa lanjut nih prosesnya karena saya nggak ngerjain. Akhirnya deadline itu sudah semakin mendekat. Nah, gimana caranya membangun teamwork? Tapi belum deadline ya, belum masih proses ke arah proses ya, betul bisa, gitu. Betul ya, begitu. Jadi silakan mulai dari Pak Pur dulu. Ayo Pak Pur, berikan jawabannya. Pada saat saya bekerja, kita membentuk teamwork yang baik supaya apa yang dikerjakan itu bisa berjalan, tidak menunggu yang lain. Nah, bagaimana kita perlu koordinasi dengan teman-teman supaya dapat merawat ibu yang sakit tadi supaya kompak, jangan sampai kita menunggu waktu. Ya. Gitu ya. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Pur. Ya, Pak Andri silakan. Sudah nyala? Oke. Itu kasusnya sakit merawat ibunya. Iya. Bukan sakit loh, yang ibunya sakit, yang terus sakit, harus merawat betul. timnya itu ya, terus akhirnya kerjanya terbengkelai, terus bagaimana kerja timnya yang lain gitu ya. Betul. Itu sebelumnya harus diantisipasi dulu atau bagaimana, atau waktu mendadak seperti itu kasusnya? Kasus seperti itu mendadak atau sebelumnya boleh terantisipasi dulu? Ini kejadian pertama kalinya. Oh, pertama kalinya karena ibunya sakit tiba-tiba terus harus apa yang dilakukan timnya? Sebagai misalnya kita sebagai anggota tim, ketika melihat tim kita seperti itu, apa yang kita sikapi, kita lakukan apa? Oke, pertama saya akan menghubungi dulu tim saya yang menemani itu, dan saya tentunya turut berbelas rasa dulu ya. Nah, tentunya sebagai tim kemanusiaan juga, tim itu saling mendukung satu sama lain. Tentunya ada pekerjaan apa yang saya tanyakan, pekerjaan apa yang perlu dibantu supaya kita bisa goal kita pun tetap masih jalan, seperti itu ya. Nah, setelah itu saya akan tanya teknis-teknis simple atau ringannya, karena saya bukan yang menangani itu mungkin ya. Saya akan tanya secara ringkas saja bagaimana yang secara kapasitas saya mampu, dan saya akan kerjakan itu ya. Kalau saya tidak mampu ya akan saya konfirmasi lagi ke yang bersangkutan yang lebih ahli, apakah betul kerjaan saya seperti ini, seperti itu ya. Kalau yang sebelumnya di prepare, harusnya setiap pekerjaan itu sudah sering di rolling sehingga orang itu sudah terbiasa, sehingga tahu kerjaan satu dengan yang lain itu siap saling mendukung. Seperti itu sih kalau Mas. Oke, siap. Terima kasih Pak Andre atas jawabannya. Bu Indah, silakan. Ya, jawabannya Pak Pur sama Pak Andre ya betul semua ya. Dari mulai koordinasi, terus jadi Pak Andre tadi nekel kerjaan teman yang tadi harus nunggui orang tua yang sakit misalnya. Saya tambahkan aja bahwa namanya teamwork, bekerja untuk satu tim kerjasama, dimulai dari yang merasa kesulitan ya, karena harus menjaga dari dirinya sendiri, timbul inisiatif harus, karena tanggung jawabnya di situ. Ketika dia harus menunggui waktunya, mungkin tidak bisa
mengerjakan tugas, dia yang harus pertama kali inisiatif dulu, bahwa saya tidak mampu melakukannya karena saya harus nungguin orang sakit, orang tua sakit atau siapa. Nah, setelah itu dia harus menghubungi, namanya teamwork mesti ada leadernya, ada pimpinannya ya di atasnya itu teamwork itu. Nah, dikomunikasikanlah ke situ. Nanti teamwork yang tim leadernya yang akan mengaturkan, oh ini dimintakan bantuan si A yang cocok atau si B. Atau kalau bisa dikerjakan kerjaan itu biar cepat selesai, bisa rame-rame sekalian. Kerjaan itu dibagi tugas biar cepat sehingga ngejar waktu. Tadi kan waktu sudah mepet karena sudah terlalu lama. Nah, saya kira tadi dimulai dari yang diberi tugas itu sendiri, dimulai dari itu ya. Dari itu laporkan, nanti yang lainnya siap bantu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Begitu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk jawaban-jawaban dari rekan-rekan LPPM Media Pratama. Nah, rekan-rekan yang online juga bisa ya mungkin komen di kolom YouTube kita gitu ya. Bagaimana kalau dalam situasi tersebut? Nah, tentunya betul sekali teamwork itu perlu kerjasama ya, saling kerjasama. Dan tentunya tadi juga ditambahkan oleh Pak Andri tentang adanya itu ya, empati seperti itu ya. Jadi kita nanti ketika tadi seperti kata Bu Indah, ketika kita sebagai yang ada kendala untuk melanjutkan pekerjaan itu kita harus sadar diri untuk lapor. Pak, Bu, saya ternyata kondisinya tidak memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan, begitu ya Bu Indah ya. Ternyata tidak memungkinkan. Nah, saya mohon untuk bantuannya, supportnya dari tim untuk bisa membantu saya bagaimana menyelesaikannya. Seperti itu, nanti leadernya membantu, dan sebagai rekan-rekan tim tentunya kita perlu tadi seperti yang disampaikan Pak Andre, punya empati. Jadi ketika memang leader sudah mengarahkan ini kondisinya begini, nah itu rekan-rekan memang diharapkan punya empati, karena memang dunia pekerjaan itu kan memang disiplin ya, disiplin, tetapi ada bagusnya jika kita juga tetap memakai empati supaya pekerjaannya malah bisa lancar gitu loh. Kalau misalnya kita saling sikut-sikutan itu malah nanti pekerjaan malah jadi tidak optimal seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh salah satu soft skill yang harus rekan-rekan pelajari ya, teamwork. Mungkin untuk yang masih kuliah bisa mencoba dengan ikut organisasi. Itu satu-satunya bukan satu-satunya sih, salah satunya gitu ya, cara untuk rekan-rekan bisa belajar bagaimana teamwork itu seharusnya bagaimana gitu ya, dengan ikut organisasi, UMKM seperti itu. Nah, yang ketiga adalah problem solving dan critical thinking gitu ya. Nah, ini saya mau kasih satu case lagi. Ini ceritanya kan mini workshop ya, jadi ada lebih banyak kasus gitu ya. Nah, kasusnya adalah ceritanya rekan-rekan itu sedang ingin mempersiapkan presentasi. Ya, seperti saya ini hari ini. Tapi ternyata presentasi saya, alat yang saya gunakan untuk presentasi, laptop saya mati. Tidak bisa hidup, sudah saya coba pasang charger gitu ya, kok tidak bisa hidup. Nah, ceritanya misalnya rekan-rekan seperti itu, mengalami kondisi seperti itu, laptop mati dan tidak bisa nyala, apa problem solving yang akan rekan-rekan lakukan? Silakan dimulai dari Bu Indah. Silakan Bu Indah. Itu saat sudah mau mulai atau jadi hari itu ketika Bu Indah hari ini mau presentasi seperti saya ini, tiba-tiba setelah sampai kantor kan harusnya menyiapkan peralatan, laptopnya mati, tidak bisa hidup. Nah, apa yang Bu Indah lakukan sebagai bentuk problem solving Bu Indah supaya tetap presentasinya bisa lancar? Ya, cari laptop pengganti, dipinjemin laptop. Sebelumnya dicek ulang dulu, mungkinan laptopnya kenapa, kalau memang tidak bisa, cepat mungkin langsung cari penggantinya, laptopnya. Kalau hanya laptop ya, tapi kalau untuk programnya yang bisa misalnya presentasinya Canva misalnya, kan tidak harus pakai laptop itu, bisa buka pakai akun di laptop yang lain. Begitu. Oke, baik, berarti mencari device lain ya Bu, ya, mencari bantuan device lain ya berarti ya. Oke, silakan Pak Andre. Ya, pertama saya akan bilang, udah enggak apa-apa, kita semangati dia, enggak apa-apa, pasti ada jalan. Ya, setelah itu cari masalahnya, kita solve bareng-bareng ya. Misalnya ternyata, loh, ya kamu belum nyolokkan powernya, ya mana bisa hidup. Sering gitu, terjadi itu, betul. Kalau memang kayak gitu ya, yang kayak sepele-sepele gitu ya, seperti itu ya. Ternyata powernya atau mungkin memang benar-benar mati, artinya karena sudah mendesak, tentunya akan meminjamkan
laptop. Atau kalau tidak bisa laptopnya dipinjamkan, ternyata tidak ada laptop gitu ya. Iya, kondisinya. Ya, presentasinya mungkin kamu masih ingat nggak materinya kemarin? Pakai ada papan tulis ya di situ ya. Pakai papan tulis saja, kamu terangkan gitu ya. Karena orang itu harus fleksibel. Iya, betul. Ya, nggak harus menuntun kaku. Aku udah bikin materi kemarin susah-susah. Itu kan kita bisa pakai media lainnya. Siapa tahu bisa. Itu saya kira solusinya. Oke, siap. Terima kasih Pak Andre. Pak Pur, silakan. Ya. Kalau ini kita melihat dalam kaitannya dengan laptopnya mati. Betul. Dan problem solvingnya bagaimana? Itu ternyata laptop itu tidak bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Akhirnya kita punya inisiatif, kita perlu presentasi aja, kita berbicara di depan kepada audiens, tidak usah pakai laptop, tapi kita ngomong aja, kita catat gitu. Oh ya, oke. Berarti hampir sama seperti Pak Andre tadi ya. Hampir sama, oke, siap. Baik, terima kasih rekan-rekan ya. Betul, tadi ada kata kunci yang cukup menarik ya dari Bu Indah juga. Tadi harus ada inisiatif mencari ya Bu Indah, inisiatif mencari. Kemudian kalau dari Pak Andre adalah fleksibel. Tadi Pak Pur juga menyebutkan hal yang sama ya, fleksibel. Jadi ketika memang ada kendala, problem solving itu rekan-rekan mencari jalur lain. Jadi bukan seakan-akan kayak aduh udah kiamat deh, aduh sudah aku tidak bisa presentasi, aku gagal gitu. Enggak. Tadi seperti tadi rekan-rekan bisa menggunakan misalnya di ruangan tersebut ada papan tulis bisa digunakan, atau semisal rekan-rekan memang mungkin lebih baik mempersiapkan dengan misalnya mengeprintkan 1 atau 2 dokumen ya PPT gitu untuk nanti supaya bisa membantu kalau misalnya memang amit-amitnya laptopnya tidak bisa digunakan. Nah seperti itu ya problem solving. Jadi di problem solving dan critical thinking ini rekan-rekan diajari untuk bagaimana belajar fleksibel ketika dihadapkan dengan sebuah masalah seperti itu ya. Nah yang keempat adalah manajemen waktu. Nah manajemen waktu ini, jadi saya ada sebuah case lagi. Ya, tinggal 2 kok. Tapi ini ada case lagi supaya ini workshopnya berjalan dengan lancar nih ya. Nah, ini misalnya ada sebuah tugas dari atasan, yaitu tolong persiapkan proyek untuk tahun depan, bikin tema untuk tahun depan gitu ya rekan-rekan ya. Tema untuk tahun depan, untuk divisi kita bikin tema tahun depan. Bikin tema tahun depan, oke? Nah, rekan-rekan silakan gunakan penggambaran ya, bagaimana rekan-rekan akan melakukan manajemen waktu jika diberikan waktu 3 hari untuk menentukan tema tahun depan. 3 hari, bagaimana caranya manajemen waktu untuk menentukan tema pekerjaan divisi tahun depan. 3 hari waktunya ya. Saya mau dari Pak Andre dulu, tadi sudah 3 hari, silakan tentukan tema dari divisi kamu tahun depan mau melakukan apa. Begitu Pak Andre. 3 hari, dalam waktu 3 hari, jadi waktunya 3 hari, silakan tentukan tema atau program untuk tahun depan dari divisi, misalnya kita persingkat aja ya Pak Andre, di bidang HR misalnya gitu. Nah, bagaimana cara Pak Andre melakukan manajemen waktu itu dalam 3 hari, sampai ketemu hasilnya. Betul. Silakan Pak Andre, jadi di rank gitu, kayak Pak Andre membayangkan situasinya seperti itu. Kalau 3 hari ya, di hari pertama saya akan mengumpulkan data terlebih dahulu ya, data selama setahun ke belakang ya, atau kalau terlalu lama ya 6 bulan ke belakang, sehingga data-data itu bisa diselesaikan di hari pertama ya. Kemudian di hari kedua saya akan mengajak diskusi teman-teman satu tim. Kita di tahun lalu ada seperti ini data-datanya gini. Hari kedua itu terakhir sudah harusnya mengambil keputusan. Hari ketiga untuk mengevaluasi keputusan itu, sehingga dapatlah tema untuk tahun depan dari divisi. Seperti itu. Ya oke, siap, terima kasih Pak Andre. Oke, wah ini lumayan daging semua ya hari ini. Saya juga jadi dapat ilmu dari rekan-rekan senior ini. Oke, ya sekarang Pak Pur silakan. Saya ini juga ditarget saya sebagai koordinator
pemasaran ya, marketing. Misalnya dikasih 3 hari ya, gitu Pak Pur. Produk yang diberikan untuk saya menjual kendaraan yang enggak Pak Pur, temanya Pak Pur 3 hari itu menentukan tahun depan itu misalnya Pak Pur dari marketing ya. Nah, marketing itu programnya tahun depan mau ngapain. Nah, itu 3 hari Pak Pur dikasih kesempatan menyusun untuk memanajemen waktu. Baik. Dalam 3 hari itu udah ada jawabannya. Pak Pur harus ngapain tahun depan seperti itu. Timnya Pak Pur harus ngapain. Silakan. Karena saya ditarget 3 hari harus selesai, maka saya betul-betul menghitung waktu yang harus kita percepat target kita biar tercapai ya 3 hari. Nah, saya akan berencana bagaimana kita mensurvei dengan sasaran daerah-daerah mana yang efektif untuk saya promosikan barang itu. Ya, itu. Kemudian kedua saya akan mencatat dengan seksama daerah mana yang harus kita tempuh dalam pemasaran itu. Kita akhirnya menggunakan strategi yang kedua adalah memanage tentang pekerjaan yang harus saya tempuh. Itu kita kan akan menjual produk ya. Kita rencanakan mulai awal daerahnya mana, terus produk yang harus saya jual seperti apa, dan ketiga kita akan melihat hasil dari penjualan yang saya capai dalam 3 hari itu. Oke, ya baik, baik itu ya strategi ya. Oke, baik. Ya, sekarang baik Bu Indah, bagaimana strateginya manajemen waktu dalam 3 hari Bu Indah diminta untuk mempersiapkan program atau tema tahun depan dari divisi kerja Bu Indah. Silakan Bu Indah, 3 hari. Ya, karena ini menyangkut tema tahun depan, berarti apa yang akan kita lakukan tahun depan, kita harus berpikir yang lebih serius ya, karena itu ke depan. Jadi dimulai dari apa yang sudah kita lakukan yang dulu, kita evaluasi yang dulu, terus apa kekurangan yang sudah kita lalui untuk kita bawa ke depannya. Jadi kita prioritaskan hal-hal yang mungkin belum tercapai dan lain-lain dengan tema itu ya. Kita planningkan, terus apa yang diperlukan di situ kita tambahkan, dan yang utama adalah prioritas waktu. Waktu itu ini kan ngomong waktu ya, bukan teknik bikinnya tema, tetapi waktu itu karena 3 hari. Kalau saya misalnya dalam 3 hari ini ada aktivitas lain, misalnya saya olahraga, janjian sama teman, sehingga waktu itu kan pulang kantor habis ya, ini mesti kerjakan juga, mikir di rumah pun juga kita mikirkan, karena 3 hari itu untuk tema yang saya kira untuk tahun depan, tema-tema yang kita kerjakan tahun depan ya. Jadi misalnya saya tuh ada janjian atau apa yang mau saya lakukan dan itu bukan prioritas ya, bisa lain waktu ya, saya cancel dulu atau saya tunda dulu ya. Jadi hari pertama sebisa mungkin hari pertama itu sudah mulai kerjakan, selesai atau tidak selesai. Kalau belum selesai masih ada waktu. Hari kedua, nah hari kedua selesai, tenang. Kalau hari kedua tidak selesai, bagaimanapun juga kalau kita ada acara lainnya yang memang itu tidak darurat ya, kita bisa tunda dan kita kerjakan ini. Kita atur waktu karena ini prioritas kita ya. Dan setelah itu hari ketiga kita sudah siap. Kalaupun belum ya, mau tidak mau hari ketiga itu harus diselesaikan, jangan sampai molor. Jangan sampai molor. Iya, Oke, baik. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan-rekan LPPM Media Pratama ya. Tadi terkait manajemen waktu, wah ini daging semua ya. Saya nanti mau muter video ini lagi soalnya tips-tipsnya bagus-bagus sih. Jadi ketika tadi saya mendengarkan itu yang pertama tuh kuncinya tuh survei ya. Tadi seperti Pak Andri dan Bu Indah dan Pak Pur semuanya survei yang pertama. Melihat riwayat ke belakang terkait apa yang sudah pernah dilakukan, apa yang mau ditingkatkan, jadi bisa dijadikan topik dan program tahun depannya supaya bisa berbenah dan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi ya. Nah kemudian juga tadi kalau dari Bu Indah juga ada tentang
misalnya sudah ada kegiatan tetapi ternyata ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan, itu bisa ditunda dulu kegiatannya yang tidak urgent ya tentunya, yang misalnya mau ke Indomaret gitu ya, tapi mau ke Indomaretnya ditunda dulu mungkin atau dititipin ke siapa dulu gitu ya, seperti itu contohnya. Tetapi manajemen waktunya itu yang penting, menyusun waktunya itu yang penting gitu ya. Nah kalau tadi Pak Andri juga melibatkan tentang diskusi ya, di hari kedua diskusi dengan tim, terus kemudian hari ketiganya dievaluasi seperti itu. Kalau Pak Pur tadi juga seperti itu ya, tentang bagaimana tadi marketing, tentang bagaimana penjualan. Pak Pur melihat wilayahnya dulu ya, menganalisa wilayahnya dulu untuk melihat pasarnya itu seperti apa. Nah itu juga masuk manajemen ya, tapi mungkin agak sedikit melenceng dari manajemen waktu, tapi enggak apa-apa. Manajemen maksudnya masih manajemen. Nah yang terakhir ini, adaptabilitas. Nah, ini pertanyaannya mungkin sedikit reflektif mungkin ya, gitu ya. Nah, rekan-rekan di sini apakah ada yang pernah mengalami kesulitan beradaptasi di dunia kerja mungkin? Ada? Tidak ada? Tidak ada ya sepertinya ya, pada mantap semua ya ini ya. Oke, tidak ada kesulitan beradaptasi di dunia kerja. Nah, semisal rekan-rekan bertemu dengan rekan kerja yang lain. Nah ini, adaptabilitas dan kecerdasan emosional. Nah ada suatu kasus. Semisal ada rekan kita bernama Widya. Ya kita ambil dari nama Widya gitu ya. Widya itu adalah salah satu staf penting kita loh di sini. Widya bertemu dengan atasan. Nah, kita melihat Widya dipanggil dengan atasan. Nah, Widya ini dimarahin tuh di depan banyak orang, di depan banyak karyawan gitu ya. Nah, sebagai rekan tim, apa yang kita lakukan untuk Widya gitu ya. Jadi tanggapan kita terhadap Widya itu seperti apa? Nah, itu saya mau dengar pendapat dari rekan-rekan semua ketika melihat seorang Widya ini dimarahin atasan kita di depan banyak orang gitu ya. Silakan mungkin dari Bu Indah. Ya pertama saya tanyakan dulu. Tadi dimarahi, perasaanmu gimana? Lepas dari masalah apa ya, tanya dulu perasaannya karena gini menyangkut emosional. Nah nanti dia akan jawab, misalnya enggak masalah, enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa ya sudah kan enggak apa-apa. Kita beri semangat aja ya Pak Papa, dimarah itu berarti masih perhatian. Dan kamu bisa meningkatkan apa yang kurang atau kalau ada yang perlu diperbaiki. Sebatas itu kalau dia oke-oke aja. Tapi kalau misalnya dia terus nangis, dia terus tersinggung, apalagi keluar kata-kata yang enggak baik misalnya gitu ya, kita menenangkan dia bahwa apa yang disampaikan pimpinan itu kalau memang itu kesalahan ya harus diakui, dan mungkin kita memberitahu bahwa yang memarahi itu atasan itu juga sebenarnya tidak harus melakukan itu mestinya, tapi tidak apa-apa. Jadi kamu bisa memaklumi, jaga emosi ya, tetap tenang, tidak apa-apa, kamu perbaiki. Jadi kita memberi semangat dan intinya juga atasan itu biasanya yang selalu benar ya. Dan itu hukum 1-2 itu ya. Oh iya. Tapi maksudnya bukan itu, kita menghibur kamu kesulitannya di mana. Tapi kita ada untuk menjadi teman dia yang ketika dia stres, ketika dia dalam kondisi kalut gitu, kita jadi teman, menemani, mendengarkan dia unek-uneknya apa. Tadi dimarahi gini. Nah, apa kita dengan tenang mendengarkan supaya dia lega dulu. Kalau setelah itu kita baru memberi nasihat atau memberi semangat kembali. Intinya begitu ya, supaya dia bisa beradaptasi. Oke, baik, terima kasih Bu Indah. Oke, selanjutnya silakan Pak Andri. Tak ulangi lagi, jadi kasusnya tadi Widya itu dimarahi sama bosnya. Tapi di depan banyak orang. Jadi misalnya satu kantor gini, Pak Andri dimarahinya di depan banyak orang. Seperti itu, silakan Pak Andri. Terus kita bagaimana sebagai timnya gitu ceritanya. Pertama pastinya menghampiri Pak Widya dulu ya. Terus biar dia bercerita, kita ajak. Kalau dia nggak bisa cerita ya kita berikan dia minum dulu ya. Terus kita pok gitu ya. Terus kita bilang, kamu nggak sendirian sih, saya juga pernah ngalamin dulu.
semuanya kayaknya pernah. Pernah. Nah, teman yang lain bilangin aja supaya dia nggak malu, karena dia kan bisa jadi malu, betul. Sendirian kayak sendiri. Betul. Sehingga saya akan memberikan itu menjadi general dulu, supaya dia merasa orang lain pun merasakan yang sama. Tuh, ya itu kita sampaikan. Ya karakter orang beda-beda, karakter pimpinan juga beda-beda. Ada yang model begitu. Nah, enggak apa-apa ya, kita emang bos itu ya enggak pernah salah. Nah, bilang aja gitu, bos enggak pernah salah. Tapi kan kita enggak mungkin ngomong, bos kamu salah bos ya, karena itu katanya aturan 1 dan 2 itu ya. Ya jadi kita semua kita salah. Jadi kita lihat aja dari nilai apa yang bisa hikmah apa yang bisa diambil dari sini. Tapi biarkan dia bercerita sebanyak-banyak, karena namanya orang itu dia butuh didengarkan waktu dia itu apalagi lagi emosional, entah sedih atau nah itu ya. Nah itu. Dampingi dan mendengarkan ya Pak Andre. Oke, siap, terima kasih Pak Andre. Sekarang terakhir Pak Pur, bagaimana Pak Pur akan bersikap ketika melihat rekan kerja Widya dimarahin? Ya, kalau saya orang yang biasa-biasa mengatakan wah Widya dimarahi dengan bosnya. Nah, saya akan detail menanyakan, Wid, apa yang dikatakan bosnya itu apa benar? Kamu melakukan ini gitu tuh. Nah, saya mencoba menetralkan dalam percakapan dengan bosnya ini. Ya, akhirnya kita guyon sih. Wah, aduh, biasa wong kerja ki yo ana salahe ya gitu. Nah, dia itu jual laptop, komputer ya ke dunia perguruan tinggi misalkan. Ini kasusnya Widya aja Pak. Jadi Widya melakukan kesalahan gitu. Nah, Pak Pur itu bersikap bagaimana? Pak Pur akan kita menetralkan. Biasa untuk jual itu ada salahnya, ada benarnya. Makanya dengan ini kami menghibur Widya. Jangan sampai dia itu terus wah ketoke salah semangat, kurang semangat karena kesalahan mereka, terus dia tidak mau kerja. Wah, saya besok keluar tidak kerja ya gitu. Tapi kita motivasi, jangan. Itu biasa, hal yang salah itu sudah menjadi pekerjaan karyawan, tidak harus benar terus kan. Nah, itu maka semangatlah kita untuk bekerja supaya lebih baik, besok lebih sukses gitu. Oke, ya baik, berikan tepuk tangan untuk kita semua dong. Wah, ternyata jawabannya bagus-bagus sekali saya. Gitu ya. Jadi memang penting ya, meskipun di dunia kerja kita dituntut untuk profesional, tetapi untuk punya kepedulian terhadap rekan kerja itu penting juga, seperti tadi ya, dari rekan-rekan semua memberikan jawaban yang hampir sama, yaitu banyak mendengarkan. Karena ketika seseorang dimarahi, terutama di depan umum tadi seperti yang disampaikan Pak Andre, itu akan merasa sendirian, merasa aduh aku kok dewean, aku dimarahin dewean, wah aku payah, aku apa gitu ya. Jadi ketika dia merasa sendirian seperti itu, tentunya kita jangan wis ben gitu salah dewe gitu. Nah itu sering tuh, saya sering dengar cerita-cerita kayak gitu di teman-teman kata ben kewe, itu bahkan di dunia kuliah sering tuh kayak gitu ya. Tapi jangan gitu ya, kalau di dunia kerja supaya menciptakan lingkungan profesional yang baik, tentunya kita juga jangan bersikap apatis, tidak peduli seperti itu ya ketika ada rekan kerja yang dimarahin. Mungkin rekan-rekan kalau memang tidak bisa mendekati atau bagaimana, mungkin tiba-tiba di mejanya ditaruh apa gitu ya, kayak susu stroberi atau apa gitu tiba-tiba gitu ya misalnya. Jadi kalau memang tidak bisa komunikasi, pastinya punya cara sendiri untuk bagaimana menghibur rekan yang terkena amarah gitu ya, dari kalau melakukan kesalahan seperti itu. Pentingnya untuk bisa beradaptasi termasuk dengan situasi yang ada di kantor itu tadi, di tempat kerja. Kemudian juga perlu penting punya kecerdasan emosional itu ya rekan-rekan ya. Jadi ketika rekan-rekan juga malah mengalami hal yang sama, dimarahi oleh atasan, itu memang kita harus menghadapinya dengan lebih banyak mendengarkan dulu
apa yang disampaikan atasan, kalau itu tips dari saya. Jadi apa yang disampaikan oleh atasan atau senior kita itu didengarkan terlebih dahulu, karena mungkin itu bisa jadi malah mengupgrade kalian semua, mengupgrade rekan-rekan semua untuk punya kemampuan yang lebih baik lagi, lebih rapi lagi, lebih bagus lagi, begitu ya. Nah, oke, baik. Kita sudah mengenal ada 5 soft skill ya yang saya kumpulkan, yang frekuensinya sering disebut oleh beberapa ahli. Ada 5 soft skill yang nanti mungkin rekan-rekan bisa persiapkan untuk nantinya masuk ke dunia kerja. Nah, ini untuk pertanyaan reflektif saja ya. Jadi rekan-rekan bisa menuliskan 1-3 mungkin ya, soft skill apa yang saat ini sudah kamu kuasai gitu ya. Mungkin 1-3 aja, soft skill apa yang sudah kamu kuasai. Kemudian yang kedua, soft skill apa yang mau kamu kembangkan, yang mau Anda kembangkan 6 bulan ke depan ya. 6 bulan ke depan, karena biasanya habit atau skill itu baru terbentuk benar-benar sudah matang, sering dilakukan frekuensinya tuh biasanya dalam waktu 6 bulan gitu. Tapi setiap orang punya jangka waktu berbeda-beda. Nah, ini juga pertanyaan terakhir ya. Ini sebagai penutup juga, nanti saya mau dengarkan terakhir lagi dari rekan-rekan LPPM Media Pratama. Kalau semisal, ini misalnya simulasi ya rekan-rekan ya, besok tiba-tiba ada undangan wawancara. Nah, soft skill apa yang ingin rekan-rekan tunjukkan atau sampaikan kepada pewawancara bahwa saya punya ini gitu ya. Jadi ini simulasi gitu ya. Jadi di sini, karena di sini rekan-rekan yang sudah senior malah punya pengalaman bagaimana cara menyampaikan ketika sesi wawancara itu, supaya pewawancara itu melihat bahwa ada potensi dari rekan-rekan semua untuk nantinya siap kerja dengan punya soft skill seperti itu. Nah, mungkin saya mau dari Pak Andre dulu deh. Pak Andre adalah HRD Manager dari LPPM Media Pratama ya, jadi sering wawancara Pak Andre. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada ilmu tips atau apa ya Pak Andre ya, bagaimana nanti ketika wawancara mereka bisa menyampaikan soft skillnya. Nah, tapi ini Pak Andre posisinya seperti Pak Andre yang akan mau wawancara. Jadi Pak Andre adalah pelamar. Kaget Pak Andre. Kaget saya. Pak Andre mau dipanggil wawancara. Nah, Pak Andre adalah sebagai pelamar ceritanya ya Pak Andre ya. Tapi Pak Andre pengen menunjukkan bahwa saya ini punya soft skill ini. Nah, caranya bagaimana Pak Andre? Silakan Pak Andre. Caranya menunjukkan. Caranya menunjukkan atau menyampaikan yang disampaikan. Jadi soft skill saya ini gitu. Oh, itu nyambung dengan refleksi 1-2 enggak? Betul. Oh iya. Jadi tentunya kalau wawancara itu pasti ada pembuka dulu dari yang mewawancarai ya. Betul. Kalau tadi udah sempat dibuka. Tadi berarti wawancaranya membuka kan? Betul. Ya, betul, ada pertanyaan apa, betul gitu kan, ya. yang bisa betul. dikontribusikan ke perusahaan ini betul. apa? Ya, terus tentunya akan berbicara banyak dari yang diwawancara. Betul. Ya, dan tentunya yang sudah dialami sendiri, yang sudah dikembangkan, sudah dipelajari sebelumnya, nggak cuma lip service saja ngomongnya begini, saya memiliki konsistensi dan ketekunan. Memang saya nggak pinter ya, tetapi dengan konsistensi dan ketekunan itu membuat saya jadi tahu banyak hal dan bisa lebih mahir daripada sebelumnya. Ya, karena saya konsisten, terus belajar, terus saya praktekkan sehingga saya bisa. Sehingga ini nanti akan membantu cepat saya membantu perusahaan. Karena apa? Karena kan perlu saya adaptasi dulu Pak dari perusahaan ini ya, dengan SOP-nya, aturannya. Nah, saya akan konsisten dan tekun nantinya dari bidang saya ini ya, apalagi bidang HRD, kebetulan dari latar belakang psikologi, berarti sudah ada setengah ilmu, saya akan praktekkan dengan tekun dan saya akan nambahkan ilmu yang terupdate sekarang Pak nantinya, supaya bagian HRD ini kebantu. Bagaimana nanti kalau nanti malah saya wawancara, gantian yang wawancara, saya bisa membantu wawancara sehingga wawancara di perusahaan ini bisa lebih cepat prosesnya. Nah, oke, berikan tepuk tangan dulu ke Pak Andre. Wah, betul, itu termasuk tips bagus itu ya untuk rekan-rekan nanti yang mau persiapan wawancara gitu ya. Jadi rekan-rekan harus tahu dulu saya ini punya soft skill apa yang bisa nanti berkontribusi buat perusahaan. Oke, selanjutnya Pak Pur silakan.
jika Pak Pur diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang punya soft skill apa dalam sesi wawancara gitu, Pak Pur akan menyampaikan seperti apa? Ya, terima kasih. Kalau kita sebagai orang yang diminta untuk menguji, bukan Pak Pur itu pelamar. Oh, pelamar. Ya, Pak Pur pelamar. Pak Pur melamar pekerjaan. Contohnya, mungkin cerita yang pernah kejadian dulu enggak apa-apa diceritakan. Tapi yang soft skill ya. Jadi soft skill yang berhubungan dengan tadi, Pak Pur bisa sebutkan yang mana yang bisa berkontribusi buat perusahaan. Silakan. Ya, baik. Dalam melamar kami akan menunjukkan sesuatu yang mungkin berkepentingan dengan perusahaan yang mau merekrut. Ya, apa? Soft skill pertama, saya akan pertama melihat bahwa kemampuan saya adalah kekuatan di jaringan. Oh, saya jaringan, relasi, networking ya. Oke. Itu menjadi kunci utama. Kemudian setelah jaringan kita menguasai produk knowledge yang kita sampaikan kepada jaringan. Kedua, ketika saya akan belajar tentang ke depan apa yang harus kita terapkan di dalam program yang ada di perusahaan itu kita kembangkan di situ ya. Demikian singkat. Berarti tadi networking itu juga bisa masuk adaptasi ya Pak Pur ya. Betul. Ada 5 ini ya, adaptasi gitu ya. Terus kemudian tadi yang pekerjaan itu masuknya berarti critical thinking ya Pak Pur ya. Oke, seperti itu. Oke, baik, terakhir dari Ibu Indah. Silakan Bu Indah. Satu soft skill aja Bu Indah yang kalau misalnya Bu Indah diwawancara dikasih kesempatan untuk menyampaikan. Saya orangnya mudah beradaptasi ya, jadi untuk situasi apapun saya sudah terbiasa ketemu orang macam apapun karena saya juga lingkungannya berganti-ganti. Jadi untuk kerjasama, untuk adaptasi saya siap. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Sudah sampai sesi terakhir ini. Wah, terima kasih rekan-rekan semua ya. Jadi seperti itu, kalau misalnya rekan-rekan nanti dapat kesempatan misalnya bersama kami juga untuk sampai di tahap wawancara, rekan-rekan bisa mempersiapkan diri untuk menyampaikan ya soft skill apa yang dipunya, dan itu sudah pernah tentunya harus ada historinya gitu ya. Entah dari pengalaman rekan-rekan ketika berorganisasi atau kegiatan apa di kampus, KKN dan sebagainya. Nah, itu bisa disampaikan. Hard skills itu akan membuka pintu untuk pekerjaan, tetapi soft skill yang akan menjaga pintu itu tetap terbuka untukmu. Tapi kalau dari saya pribadi juga menambahkan, soft skill itu juga bisa membuat kita melihat kesempatan baru dan berani mengambil kesempatan baru tersebut. Gitu ya rekan-rekan. Jadi ketika kita punya hard skill itu bagus, tetapi harus dilengkapi dengan soft skill. Jangan remehkan soft skill ya. Jangan remehkan itu, halah manajemen waktu tok iso. Rekan-rekan sampai tempat kerja bingung nanti kalau nggak dibiasakan dari kehidupan rutin yang rekan-rekan jalani setiap harinya. Seperti itu ya. Jadi untuk menutup sesi level up hari ini, kita mulai dari satu aksi, yaitu pilih satu soft skill untuk mulai dikembangkan dari sekarang. Baik, demikian presentasi dari saya, Tia Siregar dari LPPM Media Pratama Semarang. Sampai ketemu di program level up selanjutnya. Selamat pagi.